Secara garis besar, untuk perkenalan ada contoh e-commerce, istilah e-commerce ya atau perdagangan lewat internet, mengapa berpartisipasi dalam e-commerce, properti utamanya, isu strategisnya, masalah bisnisnya, masalah teknologinya, rantai nilai perdagangan atau CVC, commerce value chain, rantai nilai perdagangan, CVC ya komponennya, membangun hubungan pelanggan, pemasaran di internet, melakukan bisnis secara internasional, dan hukum. Ini adalah beberapa contoh, nih tampilannya masih cukup lama ya, tapi kurang lebih relevan ya, saya pikir sama aja. Misalnya Amazon.com itu salah satu contoh e-commerce yang besar ya. Tadi dikatakan nomor 1 dunia mungkin, posisinya paling besar nih untuk saat ini dari Amerika, Amazon.com. Nah itu ada contoh produknya, misalnya dia jualan apa itu? Buku ya, isi presentasinya, lalu dia ada shopping cart-nya ya, ada keranjang belanjanya di sana. Dikatakan juga ada garansinya, shopping with us is 100% safe. Jadi security-nya dipikirkan. Jadi orang dijamin aman kalau belanja di website Amazon.com. Jadi meyakinkan customer atau calon pembelinya itu dengan serius ya. Jadi garansi seperti ini yang diperlukan. Jadi orang tuh belanja dengan rasa nyaman, tidak khawatir lah kalau wah ini nipu atau enggak ya, ini jangan-jangan udah dibayar bukunya nggak dikirim atau barangnya nggak dikirim dan seterusnya. Ini ada jaminan yang bisa meyakinkan customer, lebih aman lah ya, ada security di sana. Ini yang menjadi kekuatan ya, kenapa Amazon.com atau dunia online ya, supaya bisa dipercaya. Karena ini kan dulu belum ada, semuanya kan offline. Begitu beralih atau berpindah ke online, berarti ada hal yang perlu diyakinkan supaya orang tuh nggak ragu-ragu. Tapi kalau sekarang sudah banyak yang tahu kalau belanja online tuh relatif aman ya. Dia juga bisa menyarankan ya. Kalau Anda misalnya beli itu, contoh buku Archangel itu, dia langsung secara by system juga customer yang membeli buku ini juga membeli ya beberapa ini. Ini langsung by system. Dia ada sistem cerdasnya ya, AI-nya yang bisa memberi saran kepada customer, mengingatkan lah gitu. Kalau Anda beli yang ini, diingatkan juga menurut datanya dia ya, di sistemnya dia, orang lain atau customer yang lain yang beli buku yang sama seperti yang Anda beli ini, juga membeli buku yang ini gitu. Nanti ada saran. Ini adalah kekuatan di e-commerce. Jadi rekomendasi by system. Diberikan rekomendasi secara otomatis ya. Nah ini ada comments atau testimoni dari customer ya, atau reviewnya bagaimana yang sudah beli itu bisa berkomentar, dan ini biasanya lebih meyakinkan. Apa yang dimaksud dengan e-commerce? E-commerce adalah penggunaan internet global untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa, termasuk layanan dukungan setelah penjualan, after sale service. Jadi yang dimaksud e-commerce secara umum adalah transaksi jual beli secara online di internet ya. Contoh yang umum ya tadi di Amazon.com tadi. Perdagangan internet atau e-commerce ya adalah jenis perdagangan elektronik yang lebih umum. Ide paling terkenal dalam e-commerce adalah EDI, Electronic Data Interchange, yang awalnya diciptakan untuk menghubungkan organisasi dengan mitra dan pemasoknya. EDI dan internet tidak mengecualikan satu sama lain. Perusahaan internet, perdagangan internet melampaui banyak batasan EDI. Perusahaan dapat berkomunikasi melalui jaringan publik bersama. Format EDI digantikan XML yang lebih umum. Jadi istilah e-commerce atau internet commerce itu ya intinya ada transaksi jual beli perdagangan lewat online. Mengapa e-commerce? Karena kemampuan menjangkau pelanggan dan menciptakan hubungan yang lebih intim dengan pelanggan. Pengurangan biaya yang dramatis untuk distribusi dan layanan pelanggan. Tadi ya. Jadi e-commerce itu kelebihannya dia lebih hemat harusnya ya, lebih murah karena bisa memotong banyak rantai pasok ya. Distributor dipotong, tokonya dipotong. Banyak itu potong, jadi benar-benar direct to customer atau bisnis to customer. Benar-benar dari penjual itu langsung bisa menuju ke end customer-nya, tidak melalui tangan yang lain, jadi harganya bisa lebih hemat. Akses ke pasar global. Setiap bisnis di internet memiliki kehadiran secara global. Jadi kalau apapun yang dijual di internet, yang online, artinya bisa dilihat oleh orang seluruh dunia. Contohnya tadi, kita bisa lihat Amazon.com, Alibaba, itu kita yang di Indonesia bisa melihat atau bisa membeli bahkan produk-produk yang ditawarkan di luar negeri. Jadi tidak ada batas lagi, sudah borderless ya. Jadi benar-benar bisa beli barang atau
jasa dari seluruh dunia, dimanapun itu, termasuk sekolah online ya, kuliah online itu sudah bisa. Nanti kalau Anda di Indonesia mau kuliah di luar negeri secara online sangat dimungkinkan untuk zaman internet ini. Jadi internet itu memungkinkan untuk bekerja secara efektif, efisien dengan pelanggan, dengan mitra, dengan supplier, dengan pemasok di seluruh dunia. Karena tidak ada batasan lagi. Jadi begitu connect ke internet, seluruh dunia sudah dalam satu genggaman ya. Semuanya bisa saling berinteraksi, saling terkoneksi. Jadi komunikasi dengan bandwidth tinggi di seluruh dunia, pada dasarnya biaya komunikasi sama, teknologi memungkinkan bisnis mengetahui lebih banyak tentang pelanggan mereka. Teknologi e-commerce ini bisa membantu memetakan customer-nya tuh yang disukai apa. Seperti tadi ya, oh dia beli buku ini, dia langsung mengasumsikan berarti preferensinya si customer ini seperti itu, berarti dia akan menyarankan produk-produk lain yang kira-kira akan disukai juga oleh customer ini. Jadi dia akan beri saran yang mirip-mirip. Misalnya Anda kalau belanja di online shop gitu ya, biasanya kan ada saran tuh. Misalnya Anda beli handphone, secara otomatis by system kemungkinan dia akan menyarankan Anda pembeli yang lain juga membeli yang terkait sama handphone itu. Misalnya power bank, misalnya casingnya, anti goresnya ya, tempered glass, apapun yang terkait dengan handphone itu biasanya akan disarankan juga supaya Anda, oh iya ya benar juga nih, saya juga perlu ini, perlu casingnya, perlu anti goresnya, perlu memory card mungkin, dan seterusnya yang terkait dengan produk yang barusan Anda beli, yaitu misalnya handphone. Pengurangan biaya dalam distribusi dan layanan. Kemampuan menyampaikan informasi kepada pelanggan dengan biaya rendah menjadi bagian penting dalam e-commerce ya. Jadi emang ini adalah kekuatannya dia. Kenapa nih jadi kekuatan? Karena bagaimanapun juga biaya itu benar-benar variabel yang kritis ya, penting sekali, variabel yang benar-benar menentukan. Sudah banyak kan contoh sekarang ini dunia online ya mengalahkan yang offline. Banyak toko-toko besar, hypermarket ya, yang supermarket yang besar-besar itu bahkan tutup ya, karena kehadiran online ini, kalah sama online, atau bahkan mereka kalah sama yang lebih kecil ya, retailer yang kecil. Yang terutama ini yang online ini. Bagaimana solusinya? Ya disarankan mungkin yang pemain besar itu sebaiknya juga main juga di online. Mengirim brosur cetak melalui layanan pos dikenakan biaya. Mengirimkan email tidak ada biayanya, 0. Jadi ini bedanya ya kalau dunia online sama yang offline. Dicontohkan ini, kalau kita kirim brosur nih untuk promosi, kalau dikirimkan ini contoh yang kalau dikirimkan ke customer kan bayar deh untuk biaya kirimnya. Tapi kalau lewat email, informasi yang sama ya, brosurnya secara elektronik sama persis, itu kan hampir tidak ada biayanya, 0 lah ya. Ya hanya bayar langganan internet aja kan. Waktu ngirim brosurnya itu sama sekali tidak ada biaya, karena lewat email, lewat elektronik. Internet memungkinkan untuk menyediakan lebih banyak informasi dengan biaya lebih rendah. Informasi akurat, terkini, dan dapat dicari. Jadi biaya rendah ini adalah faktor yang cukup penting teman-teman ya. Karena bagaimanapun juga harga itu bahasa dagang. Jadi mau ngomong apa saja, muluk-muluk seperti apapun, tapi kalau harganya mahal atau jauh di atas standar, jadi kurang menarik bagi customer. Tetapi kalau barang yang sama, yang bagus, kualitas baik, dan biaya rendah atau harganya murah, itu menjadi sangat menarik ya. Ide yang sama juga berlaku untuk menjual produk informasi secara online. Nanti produk informasi atau termasuk jasa juga ya, services online, itu sama. Intinya kalau online ini sudah merubah tata cara kita berbelanja ya, benar-benar mengubah peradaban manusia perlahan tapi pasti. Saya pikir sih kalau generasi Anda sudah jauh lebih merasa nyaman tentunya beli online ya daripada offline. Jadi sudah familiar kalau generasi teman-teman ini, generasi muda ini ya, karena sudah digital native ya. Jadi dari kecil sudah ngerti gadget, sudah kenal internet, sudah kenal email, sudah biasa dengan hal semuanya itu. Jadi belanja online jadi hal-hal yang ya sudah biasa, native juga. Properti utama, internet dapat dioperasikan. Sebuah komputer tersambung internet jika berkomunikasi dengan komputer lain yang tersambung ke internet. Ya ini bisa langsung connect tadi ya. Bersifat global, berarti seluruh dunia bisa terconnect, tersambung ya. Web membuatnya mudah, biaya jaringan dibagi ke beberapa aplikasi dan ditanggung oleh pengguna akhir. Bisnis dan konsumen membayar koneksi mereka sendiri dan kemudian bebas menggunakan. Jadi biayanya hanya murni biaya langganan internet, sisanya tidak ada biaya lagi. Ya, kita browsing, nyari produk apapun kan sudah tidak ada biaya tambahan lagi. Kalau kita berangkat ke toko yang offline ya, toko fisik, kan paling enggak ada ongkos yang perlu dikeluarkan. Ada biaya tambahan lah ya, ada naik ojek mungkin, atau beli bensinnya mungkin, ada biaya tambahan ke sana. Belum kalau
capek atau haus, ada biaya tambahan lagi, beli minuman, makanan kecil, dan seterusnya. Tapi kalau kita belanjanya secara online, tidak ada semua itu. Jadi kita benar-benar hanya di tempat, di rumah, tidak kemana-mana, dan sama persis kita mencari barang yang kita dapatkan itu sama seperti belanja di fisik ya, toko fisik. Isu strategisnya apa? Konsentrasi versus pemberdayaan. Internet memungkinkan akses langsung dari bisnis ke konsumen dan sangat mengurangi biaya. Ya, ini selalu diulang-ulang ya, karena ini sangat penting pengurangan biaya ini, karena ini adalah kekuatan e-commerce ya. Hal ini dapat menyebabkan konsentrasi pemasok yang besar atau sebaliknya tercipta puluhan ribu pemasok skala kecil dan menengah. Tantangan kompetitif baru. Internet dapat membawa bisnis-bisnis yang sebelumnya terpisah ke dalam persaingan langsung. Biaya dan efisiensi harus menjadi kompetitif di seluruh dunia. Jadi adanya e-commerce ini atau perdagangan online ini benar-benar membawa dampak yang positif ya diharapkan ya, karena bersaing secara ketat nih ya, kompetitif. Jadi masing-masing tuh menawarkan produk yang bagus, layanan yang baik dengan harga yang paling rendah, yang paling efisien. Masalah bisnis dalam e-commerce atau internet commerce. Internet commerce menggunakan jaringan secara efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Teknologi saat ini menyediakan alat untuk mencapai tujuan bisnis. Jika kita tidak memiliki gambaran yang jelas tentang tujuan bisnis, maka teknologi tidak dapat membantu kita mencapainya. Jadi teknologi ini dirancang untuk membantu tujuan bisnis itu ya. Tapi yang pelaku bisnisnya juga harus ngerti mau kemana sih arah tujuannya dia berbisnis secara online ini. Supaya teknologi yang tepat bisa membantu untuk mempercepat juga, untuk membooster ya, memboosting kemajuan di bisnisnya itu. Masalahnya lagi dapat diubah, tujuan bisnis juga dapat diubah untuk memanfaatkan teknologi saat ini. Teknologi seringkali memungkinkan jenis operasi baru yang sebelumnya terlalu mahal. Jadi teknologi membantu menjadi lebih efisien dan lebih murah. Misalnya, sangat tepat untuk memilih fokus baru pada hubungan pelanggan yang lebih dekat, menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Tanpa jaringan, tujuan tersebut terlalu mahal atau mungkin sulit dicapai. Jadi kalau customer service-nya itu kalau secara online lewat internet, biasanya sekarang udah ada layanan-layanan online ya. Jadi customer juga bisa mengakses ke supplier itu lebih gampang. Ada interaksi yang lebih mudah, lebih murah. Bisa chatting ke sellernya, ke online shopnya itu, bisa memberi masukan, bisa memberi review, bisa memberi komentar gitu ya. Masalah bisnis untuk e-commerce atau internet commerce mencakup seluruh aktivitas bisnis. Bagaimana e-commerce sesuai dengan strategi kita? Haruskah kita mengubah strategi? Apa pengaruhnya? Apakah kita mengharapkan keuntungan jangka pendek atau jangka panjang? Berapa biayanya? Bagaimana kita mengatur keberhasilannya? Bagaimana pengaruhnya terhadap saluran penjualan, mitra, dan seterusnya? Ini adalah beberapa masalah di dunia e-commerce. Masalah teknologinya, ada dua, teknologi mana yang harus digunakan? Lalu bagaimana cara menghadapi pesatnya perkembangan atau perubahan teknologi? Yang pertama, bagaimana menerapkan teknologi? Aplikasi e-commerce menyatukan banyak teknologi, yaitu web, database, jaringan berkecepatan tinggi, algoritma, kriptografi, multimedia, dan lain-lain. Menggabungkan ketiga hal tersebut untuk membentuk sistem e-commerce yang aman, berkinerja tinggi, dan terintegrasi. Jadi ini semua teman-teman adalah jurusan Anda kan ini kan ya. Benar-benar Anda selama semester awal sampai semester akhir akan berkutat atau berhubungan dengan masalah-masalah ini, masalah-masalah yang disampaikan di e-commerce ini. Ini adalah semua mata kuliah yang terkait dengan jurusan Anda kan tentu saja. Bagaimana nih menjawab ini semua? Bagaimana menerapkan teknologi yang tepat untuk masalah bisnis online? Yang kedua, bagaimana menghadapi laju perubahan teknologi yang cepat. Jadi masalah berikutnya yang dihadapi adalah teknologi ini juga berkembang cepat gitu. Memang dari offline ke online itu kan sudah kemajuan yang luar biasa, walaupun tidak benar-benar saling menghilangkan ya, karena yang offline tetap masih ada kan. Tetapi keberadaan online ini atau e-commerce ini benar-benar melaju dengan sangat cepat ya. Transaksinya juga gila-gilaan tadi, besar sekali, mungkin sudah jauh melampaui di offline-nya ya, jauh lebih besar nih, karena menjangkau customer yang lebih luas. Nah, masalah teknologinya ini adalah bagaimana nih kalau teknologinya juga berubah terus secara cepat. Setiap sistem perdagangan harus siap mengakomodasi atau menggabungkan teknologi baru. Kunci dari kemampuan adaptasi adalah arsitektur sistem yang koheren, yang secara jelas menjabarkan apa yang ingin dicapai. Dengan berfokus pada prinsip dasar, kita dapat mengadopsi teknologi baru yang membantu kita mencapai tujuan, sekaligus menghindari teknologi baru yang mungkin tampak menarik namun tidak sesuai dengan tujuan atau sistem kita. Jadi teknologi ini selalu punya dua sisi mata pedang ya, memang membantu, tetapi kalau bisnisnya tidak bisa adaptasi ya akan ketinggalan lagi nanti. Jadi dia harus selalu
update. Rantai nilai perdagangan, CVC, Commerce Value Chain, menarik pelanggan. Yang kedua bisa berinteraksi dengan pelanggan. Yang ketiga bertindak berdasarkan instruksi pelanggan. Yang keempat bereaksi terhadap permintaan pelanggan. Bisa menarik pelanggan itu dengan periklanan, marketing, bisa membuat pelanggan itu tertarik dengan produk kita. Bisa berinteraksi dengan pelanggan lewat katalog, lewat brosur, penjualan, bisa lewat email tadi ya yang dikirim, promosi-promosi online, bertindak berdasarkan instruksi pelanggan, manajemen pesanan, menangkap pesanan pelanggan, memproses pembayaran, memenuhi pesanan, dan seterusnya. Jadi pelanggan maunya apa, dipenuhi persis seperti yang diinginkan, pilihannya atau spek yang benar-benar diharapkan pelanggan tuh bisa diikutin semua. Jadi menyediakan itu semua, warnanya, apanya, mungkin memberi catatan juga, reaksi terhadap permintaan, pelacakan pesanan, dukungan teknis. Ini sekarang semua sudah lebih mudah ya, karena pelanggan pun, customer tahu nih, yang saya beli ini sudah sampai mana ya. Kan ada estimasi misalnya akan datang 3 hari lagi, tanggal sekian akan datang, 3 hari akan nyampe nih. Setiap hari itu bisa dilacak, sekarang sudah sampai mana sih barang yang saya pesan ini. Nah itu secara online bisa diketahui, bisa kelihatan, oh lagi dikemas nih, lagi di packing, sudah diantar ke kurir, kurirnya sudah sampai ke pool pertamanya di pusatnya, nanti tinggal distribusi ke alamat kita gitu. Dan jadi semuanya bisa dilacak. Jadi kelebihan di e-commerce itu memudahkan pelanggan tuh mengakses semuanya. Melihat rantai nilai suatu bisnis membantu menentukan area fokus bisnis apa yang terbaik atau di mana hal yang paling ditekankan. Pertimbangan 2 toko buku, satu menekankan banyaknya pilihan dan satu lagi menekankan layanan pribadi. Fokus pada banyaknya pilihan memerlukan database yang komprehensif. Jadi banyak item yang disediakan untuk dipilih. Alat untuk mencari buku dengan berbagai cara. Yang kedua, fokus pada layanan yang dipersonalisasi. Dapat menghasilkan forum diskusi antar pelanggan, interaksi, dan seterusnya. Memikirkan dengan hati-hati mengenai rantai nilai. Membantu memilih ide yang paling penting dari daftar panjang kemungkinan aktivitas dalam perdagangan internet atau internet commerce. Toko buku besar mungkin ingin menyediakan semua layanan yang disediakan toko buku kecil. Namun, jika toko buku tersebut tidak fokus pada kemampuan intinya, yaitu menyediakan akses mudah ke sejumlah besar buku, kecil kemungkinannya untuk berhasil. Penting untuk menggunakan internet untuk memperkuat strategi inti bisnis daripada mencoba melakukan segalanya. Dimungkinkan juga untuk bekerja sama dengan mitra untuk mengisi rantai nilai, sehingga setiap tautan menjadi kuat. Jadi kerjasama, kolaborasi di dunia e-commerce ini menjadi penting ya teman-teman ya. Jadi sekarang ini dunia bisnisnya tidak harus berkompetisi secara head to head gitu, tetapi bisa juga berkolaborasi ya. Tidak harus selalu berkompetisi secara head to head. Komponen CVC, jadi menarik pelanggan, berinteraksi dengan pelanggan. Jadi isinya semua harus customer oriented ya. Customer care, customer satisfaction, kepuasan pelanggan itu menjadi komponen kunci ya. Semua bisnis selalu itu. Patokannya kalau bisnis tidak memperhatikan konsumennya, tidak memperhatikan customernya, ya bisnis itu akan punah ya, akan hilang gitu aja. Akan ditinggalkan pelanggannya. Jadi sangat penting untuk memperhatikan kebutuhan pelanggan. Sangat penting untuk berinteraksi atau mengetahui minat pelanggannya itu apa. Konten statis dan konten dinamis masih terkait dengan interaksi dengan pelanggan. Kalau konten statis, halaman disiapkan untuk dikirim ke pelanggan berdasarkan permintaan. Harus dibuat ulang setiap informasi berubah. Konten dinamis dihasilkan pada saat permintaan, diambil dari sumber informasi seperti database, digunakan ketika konten sering berubah atau ketika media penyimpanan adalah database. Digunakan ketika konten sering berubah atau ketika media penyimpanan alami untuk informasi adalah database. Bertindak berdasarkan instruksi pelanggan. Ketika pelanggan melakukan pembelian, harus ada cara untuk menangkap pesanan, memproses pembayaran, menangani pemenuhan, dan aspek lain dari manajemen pesanan. Jadi ini semua sudah dipikirkan ya oleh para pedagang online ya, termasuk platformnya, bagaimana sih melayani pelanggan tuh dengan lebih gampang ya, lebih mudah. Ini misalnya proses pemesanan termasuk kemampuan untuk mengelompokkan beberapa item. Misalnya keranjang belanja, misalnya sebelum dibayar tuh selain satu item ini kan ada beberapa item yang disarankan. Nanti sekalian tuh belanjanya menyarankan beberapa barang yang terkait atau yang biasanya juga dibeli orang. Memungkinkan pelanggan untuk menambah item. Nah ini, menghapus item juga boleh, mengubah kuantitasnya, artinya misalnya beli 1 bisa dirubah jadi 2, 3 dan seterusnya. Bisa menambah item itu artinya, oh beli handphone juga, wah mau nambah nih, casingnya juga dan seterusnya. Menghitung biaya tambahan, langsung kelihatan tuh simulasinya
biaya kirimnya berapa, kalau ada biaya kirim. Kalau free ongkir berarti kelihatan juga tuh diskonnya berapa. Lalu kalau ada asuransi dan seterusnya, memberi pelanggan formulir pemesanan terperinci, termasuk biaya. Jadi semuanya transparan ya. Jadi pelanggan itu atau customer itu lebih enak gitu memperkirakan, wah totalnya sekian nih, duitnya cukup nggak, dananya cukup nggak. Jadi dia bisa dengan fleksibel ya, menambah atau mengurangi pesanan dia. Bertindak atas instruksi pelanggan, proses pembayaran. Setelah pesanan selesai, pembeli dapat membayarnya. Ada beberapa metode pembayaran, misalnya kartu kredit atau COD juga bisa ya sekarang ya. Jadi bayarnya setelah barang diterima. Lalu ada online payment itu, OVO, GoPay, e-commerce, e-money, digital cash ya. Jadi semuanya dipermudah. Bayarnya tidak harus selalu pakai kartu kredit atau transfer bank, tapi bisa juga e-money atau bahkan COD, cash on delivery. Penjual harus hati-hati dalam menerapkan persyaratan pada pembeli. Jika pembeli harus memiliki paket perangkat lunak khusus untuk menangani pembayaran, populasi pembeli akan jauh lebih kecil. Jadi kalau dibikin ribet, customer biasanya kurang suka ya. Menyelesaikan proses ini tidak berarti bahwa dana telah ditransfer ke rekening penjual. Beberapa instrumen pembayaran memberikan kredit kepada pembeli untuk melakukan pembayaran sebenarnya. Jadi sekarang udah banyak pilihan, juga pay later gitu ya. Jadi bisa dicicil juga, membelinya tidak harus dibayar kontan atau dibayar dengan harga penuh, tapi bisa dicicil, pay later. Jadi fungsi kartu kredit yang konvensional itu sekarang secara online pun sudah ada penggantinya ya, atau yang setara sama itu namanya pay later. Jadi online shop sudah menyediakan fasilitas itu. Shop now, pay later. Belanja sekarang, bayarnya nanti. Ya itu kartu kredit sebenarnya. Persis seperti fungsi kartu kredit. Pemenuhan. Jika barang yang dipesan adalah barang fisik, maka pesanan tersebut harus diteruskan ke sistem pemenuhan tradisional. Misalnya seorang mengambil barang tersebut, mengemasnya, mengirimkannya ya, sama ya. Kalau yang dibeli adalah benar-benar barang ya, dikirim seperti cara offline ya. Cuman ini bisa lewat kurir juga. Nah, kurir ini juga online service, Tiki, CNE, Jet, Wahana dan seterusnya. Itu semuanya juga lewat online ya. Jadi kolaborasi tadi ya. Sekarang apapun barangnya kan selalu memerlukan layanan kirim, layanan pengantaran barang atau kurirnya. Kurirnya nih namanya service online ya, layanan berupa jasa. Jadi apapun barangnya kan perlu dikirim atau perlu diantarkan ke customer. Nah, orang yang di tengah ini, kurir ini juga termasuk dalam rantai ini ya, rantai pasok ini. Metode penerusan pesanan dapat dengan mudah mencetak, mengirimkan formulir pesanan melalui fax. Ya, ini bahasa lama ya, ini fax. Mungkin teman-teman udah jarang kenal ini. Atau melalui email atau melalui notif gitu ya kalau sekarang. Lewat aplikasi menggunakan antarmuka atau interface yang lebih rumit ke sistem komputer seperti EDI. Istilah-istilah yang untuk e-commerce yang lama ya. Jika barang yang dipesan adalah barang digital, maka terdapat berbagai macam pengiriman online. Misalnya perangkat lunak bisa dikirim secara online. Akses ke database, ada link tertentu lah yang dikirimkan. Biasanya itu lewat link. Kalau barangnya itu digital, bukan barang fisik ya. Biasanya tinggal akses kemana gitu ya, ada alamat yang dirujuk. Mengirimkan barang digital bisa menjadi hal yang rumit seperti yang akan dibahas berikutnya. Setelah penjualan selesai, pelanggan mungkin memiliki beberapa pertanyaan atau mungkin memerlukan layanan after sale service ya, setelah layanan purna jualnya. Ada pertanyaan yang harus dijawab, ada pula yang bisa dijawab dengan sistem informasi yang sesuai. Ada robot yang disediakan untuk customer service-nya. Sistem transaksi melacak semua pembelian pelanggan dapat menghasilkan pernyataan ringkasan, ada summary-nya. Contoh yang lebih rumit, bagaimana sistem menangani kegagalan saat mengirimkan barang digital. Misalnya kesalahan jaringan, kesalahan saat download ya. Kesalahan jaringan saat download. Pelanggan memerlukan bukti pembelian, kwitansi, invoice yang diterima oleh server pemenuhan. Merancang sistem yang menghilangkan kebutuhan pelanggan untuk bertanya. Membangun hubungan pelanggan dengan internet commerce. Hubungan yang baik dengan pelanggan merupakan salah satu tanda suksesnya bisnis. Jadi penting teman-teman, yang perlu dicamkan di kita adalah bahwa kalau Anda punya bisnis, fokusnya sekali lagi harus ke pelanggan. Customer focus. Fokusnya selalu kepada kebutuhan pelanggan. Bagaimana melayani pelanggan itu sebaik mungkin. Mempertahankan pelanggan selalu lebih mudah daripada mencari pelanggan baru. Ya, ini adalah salah satu prinsip ya. Kan kalau dulu kita diajar kan mendapatkan itu lebih gampang daripada mempertahankan gitu ya. Sebenarnya kalau di dunia bisnis, di dunia
perdagangan itu malah terbalik ya. Mempertahankan itu sebenarnya lebih gampang, lebih mudah daripada mencari pelanggan baru. Ini penting ya teman-teman ya. Karena kalau orang sudah cocok, sudah puas dengan layanan Anda, ya pelanggan itu akan selalu loyal, akan beli lagi dan beli lagi. Karena percaya, karena trust-nya sudah terbangun. Tetapi kalau mulai dari awal lagi, itu kan perlu effort lebih ya. Perlu meyakinkan, perlu promosi, perlu ini dan itu. Tapi kalau orang sudah yakin, ya mempertahankan itu lebih mudah selama kita bisa menjaga kualitas. Kualitas produknya, kualitas pengirimannya, kualitas layanan after sales-nya setelah purna jualnya itu. Itu semua perlu diperhatikan karena hubungan dengan pelanggan ini menjadi sangat krusial, ya, sangat penting. Dari perspektif internet commerce, ada dua isu. Meningkatkan layanan kepada pelanggan, menemukan cara untuk menerapkan teknologi baru untuk memberikan layanan yang lebih baik. Jadi selalu ada ini ya, bagaimana sih meningkatkan layanan kepada pelanggan, customer service ini, dan bagaimana meningkatkan layanan itu menjadi lebih baik. Salah satu cara terbaik untuk membangun hubungan dengan pelanggan yang lebih kuat adalah komunikasi. Pelanggan ingin tahu tentang vendornya, tentang produknya. Internet memungkinkan vendor berkomunikasi dengan pelanggan dengan cara yang efisien bagi kedua belah pihak. Ada cara yang disediakan ya, bisa lewat tadi komunikasi chat dengan penjual gitu ya, bisa lewat tadi review-review gitu. Kemampuan komunikasi ini dapat digunakan untuk menyediakan layanan baru. Misalnya, informasi status terkini tentang suatu pesanan atau layanan. Pemasaran di internet. Internet berbeda dengan media yang lain. Salah satu sifat terpenting dari internet adalah setiap orang dapat menjadi penerbit, menjangkau khalayak yang sama di seluruh dunia. Properti ini menjelaskan perbedaan internet dari media lain. Telepon memungkinkan seseorang untuk menelepon satu orang pada satu waktu, membatasi jumlah orang yang dapat dihubungi, dan mengharuskan kedua orang tersebut tersedia pada waktu yang sama. Media massa tradisional, koran, surat kabar, majalah, televisi, dapat menjangkau khalayak yang luas, namun dibatasi oleh sumber daya dan investasi yang diperlukan untuk menciptakan dan mendistribusikan media tersebut sangat mahal. Dan batasan-batasan ini tadi tidak berlaku di internet. Dengan menggunakan alat seperti email dan website atau aplikasi, pengirim dapat menjangkau sejumlah besar penerima. Pengirim dan penerima tidak perlu hadir pada saat yang bersamaan. Jadi revolusinya benar-benar luar biasa ya dunia internet ini. Implikasinya, pedagang kecil dapat menjangkau pelanggan melalui internet dengan sangat efektif. Jadi siapapun punya peluang yang kurang lebih sama, baik itu pedagang kecil maupun pedagang besar. Jadi peluangnya sama, karena dia mempunyai media yang luar biasa yang namanya internet. Karena aksesnya global, bisa diakses dari mana saja oleh siapa saja di seluruh dunia. Teknologi komunikasi yang dikomunikasikan dengan database informasi pelanggan memungkinkan untuk menjangkau pelanggan sebagai individu. Marketing di internet, ada pertanyaan dasar. Teknologi bukanlah pengganti pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip dasar pemasaran. Pertanyaan dasarnya siapa pelanggannya, apa yang dibutuhkan pelanggan, apa yang diinginkan pelanggan, pesan apa yang ingin Anda pelanggan ingat, pesan apa yang Anda ingin pelanggan ingat, bagaimana informasi dapat disajikan kepada pelanggan secara efektif. Jadi kita harus tahu ya siapa pelanggan kita, bisa memetakan ya, di mapping segmennya ya maksudnya ya, segmen pasarnya, customer segmennya nih bisa diketahui dengan pasti. Apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang diinginkan, dan seterusnya. Memahami demografi. Demografi berubah sangat cepat. Apa yang benar hari ini mungkin tidak benar lagi besok. Jadi penting untuk memperhatikan tren dan pengaruhnya terhadap rencana pasar. Memang benar bahwa setiap orang menggunakan internet. Jadi bisa berubah ya. Demografi juga bisa berubah dengan cepat. Fokus pada demografi pelanggan daripada mencari demografi fokus pada demografi pelanggan sasaran daripada mencari demografi internet untuk mencari pelanggan potensial yang menarik. Pemasaran satu ke satu, one on one. Internet adalah media ideal untuk pemasaran one on one, satu ke satu, di mana setiap bisnis dapat menyesuaikan pesan kepada pelanggan individual berdasarkan minat, kesukaan, ketidaksukaan, dan riwayat pembelian mereka. Jadi benar-benar bisa di-customize secara individual ya. Situs website dapat mengidentifikasi pelanggan sebelum mereka menelusuri katalog dan kemudian menggunakan identitas tersebut untuk menyesuaikan presentasi. Jadi bisa di-customize. Jadi kalau Anda login ke satu website atau aplikasi e-commerce, itu bisa jadi tampilan itu berbeda antara Anda dengan teman Anda.
Karena Anda sudah di-profiling ya. Berdasarkan dengan minat Anda tadi, berdasarkan kebutuhan Anda sebelumnya, Anda bisa benar-benar kayak punya toko yang lebih privat gitu ya. Yang ditampilkan tuh barang-barang yang kira-kira tuh harapan Anda atau minat Anda. Itu akan berbeda nanti dengan teman Anda yang kebetulan preferensinya berbeda. Jadi halamannya bisa di-customize, bisa individual gitu ya. Jadi satu orang dengan yang lain itu bisa berbeda-beda. Penyesuaian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya memilih item mana yang akan ditampilkan, memberi penawaran khusus yang ditargetkan, menyisipkan iklan yang mungkin, dan seterusnya. Jadi bisa benar-benar customize. Bahkan ketika pelanggan tidak disebutkan namanya, perilaku mereka mungkin memberikan beberapa petunjuk yang berguna dalam menyesuaikan pesan. Jadi ini pentingnya di dunia e-commerce itu customize ya. Benar-benar customernya ini individual, dibedakan secara individual. Jadi tidak dipukul rata gitu. Karena selera orang berbeda. Barang yang disukai juga berbeda kan. Itu yang perlunya customize. Periklanan. Beriklan di internet mempunyai banyak bentuk. Salah satu yang paling sederhana adalah situs yang menjelaskan produk jasa untuk dijual. Situs web saja tidak memberikan jaminan bahwa pelanggan akan mengunjunginya. Sehingga iklan ditempatkan di banyak lokasi lain. Misalnya di situs web yang lain, mesin pencari, dan seterusnya. Jadi kalau mau beriklan atau memasang iklan di internet, ada banyak cara ini sekarang ya. Ada teknologi yang memungkinkan. Masalah demografi, situs yang bagus untuk beriklan hanya perlu populer di kalangan calon pelanggan, belum tentu juga populer di internet secara luas. Jadi lebih spesifik ya. Beriklan di internet harus dilakukan dengan hati-hati. Mengirim iklan yang tidak diminta ke mailing, dulu ada mailing list ya, secara luas tidak dapat diterima. Sampai sekarang pun biasanya juga ada namanya yang subscribe sama itu ya, subscribe email itu ya. Kalau kita masuk ke website tertentu, lalu kita daftarkan email kita, lalu kita subscribe, biasanya dia akan mengirimkan iklan secara rutin tuh ke email kita. Melakukan bisnis internasional. Internet menyatukan orang dan organisasi di seluruh dunia. Hal ini memberikan potensi yang besar ya bagi setiap bisnis online untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia, menjadi bisnis internasional. Permasalahan bisnis internasional tidak sederhana. Masalah konversi uang, penyajian pesan dalam berbagai bahasa, undang-undang, tarif impor-ekspor itu menjadi masalah-masalah di dunia bisnis internasional. Nanti kita akan bahas beberapa isu penting dalam bisnis online internasional. Perangkat lunak internasional. Aspek terpenting dari perangkat lunak atau software yang digunakan di berbagai negara adalah presentasinya. Seperti antarmuka pengguna, user interface dapat disesuaikan dengan konvensi lokal. Dalam banyak kasus, berarti menerjemahkan semua informasi yang ditampilkan ke dalam bahasa lokal. Karena ini internasional, berarti bahasanya juga beraneka ragam ya. Software harus dapat menampilkan kumpulan karakter apapun yang diperlukan. Software harus mampu menggunakan pesan yang diterjemahkan. Software harus mampu menangani mata uang lokal currency. Konten internasional. Selain menerjemahkan teks, internasionalisasi konten juga memerlukan kerja keras. Misalnya, referensi mengenai geografi lokal, masyarakatnya, humor yang tidak terjemahkan dengan baik. Ya, kalau terjemahnya tidak pas juga yang harusnya lucu jadi tidak lucu. Kata-kata ya, nama produk mungkin memiliki interpretasi yang berbeda di berbagai negara. Karena ini internasional, jadi kadang-kadang di kita satu kata itu biasa saja, mungkin di negara lain kata itu menjadi aneh ya. Atau bahkan itu tabu gitu. Bisa jadi. Merek dagang bekerja secara berbeda di setiap negara. Warna juga bisa berbeda karena budayanya berbeda. Masalah ini dipahami dengan baik oleh perusahaan multinasional. Namun merupakan masalah serius bagi perusahaan kecil yang menginginkan kehadiran global. Nah, perusahaan kecil kadang-kadang hal-hal seperti ini kurang dipikirkan. Ini pentingnya wawasan internasional ya kalau masuk ke dunia online. Pribadi, banyak negara, misalnya Eropa, memiliki undang-undang yang ketat yang mengatur pengumpulan penggunaan informasi pribadi tentang konsumen. Bisnis online yang beroperasi di negara-negara tersebut harus memastikan bahwa sistemnya mematuhi hukum setempat. Merupakan praktik bisnis yang baik untuk memberitahu pelanggan tentang jenis data yang dikumpulkan, bagaimana data tersebut digunakan. Kebanyakan konsumen hanya tahu sedikit tentang masalah privasi online, sehingga mereka mungkin mempunyai ekspektasi yang tidak realistis. Dengan menjelaskan masalah privasi yang relevan di awal, sebuah bisnis dapat menghindari masalah di kemudian hari jika merasa privasi mereka dikompromikan. Lingkungan hukum. Pesatnya perkembangan teknologi komputer dan komunikasi telah menghadirkan banyak tantangan bagi sistem hukum. Kemampuan untuk mengumpulkan, menghubungkan, mencari informasi dalam jumlah yang besar tentang individu, organisasi menimbulkan pertanyaan tentang privasi. Karena bisnis beroperasi dalam lingkungan hukum, kita harus memperhitungkan atau mempertimbangkan hal ini ketika mengembangkan strategi untuk internet commerce. Sistem hukum tidak akan berubah dalam semalam, namun mereka pasti akan beradaptasi dengan persyaratan baru yang timbul dari e-commerce atau internet commerce. Mari kita lihat beberapa masalah hukum penting dalam sistem
e-commerce. Jadi juga lingkungan hukumnya juga akan jadi masalah baru ya. Karena internet commerce ini juga mainan baru tanda kutip ya. Jadi undang-undangnya juga baru. Bagaimana perpajakannya dan seterusnya. Bagaimana perizinannya dan seterusnya. Sekarang kan makin banyak nih. Pemerintah kita juga banyak disibukkan ya. Ada banyak yang komplain sejak adanya internet commerce ini atau live commerce sekarang ya. Pedagang-pedagang yang biasanya laku sekarang kurang laku karena orang belinya di TikTok Shop misalnya. Makanya sekarang juga jadi masalah nih, apakah TikTok Shop itu dilarang atau gimana. Kalau dilarang, apa masalahnya? Oh, karena belum sesuai sama perizinan atau peruntukannya. Karena kan sosial media izinnya misalnya, ternyata dia jadi komersil, jadi social commerce atau live commerce, berarti izinnya harus berbeda lagi, dan ini masalah hukum karena harus ada pajak yang dipungut dari keberadaan mereka dan seterusnya. Bukan nggak boleh jualannya, tetapi masalah hukumnya ini yang perlu diselesaikan, perlu izin-izin yang perlu dipenuhi karena peruntukannya berbeda, izinnya berbeda karena ada pajak yang harus diambil oleh negara dan seterusnya ya. Ya ini kita ngomong ke perpajakan. Salah satu lingkungan hukum adalah perpajakan. Karena bisnis wajib secara hukum untuk membayar pajak, maka penting bagi sistem perangkat lunak untuk menghitung pajak. Ini pajak ini sensitif bagi bisnis ya teman-teman ya. Banyak yang mungkin ingin menghindari pajak atau membayar pajak yang besar gitu. Tetapi secara hukum tidak bisa karena semua bisnis wajib membayar pajak. Nah, makanya ini jadi isu kita. Nah, bagaimana nih menemukan ini semua? Intinya bisnis harus bisa taat hukum gitu. Nah, makanya ada peran pemerintah di sana. Menghitung pajak bisa jadi sangat rumit karena banyak sekali faktornya, jenis barangnya, jenis jasanya yang dijual, pihak yang terlibat, lokasi usahanya, lokasi pembelinya dan seterusnya. Aturan pajak bisa berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Jadi rumit nih. Nah, kayak misalnya TikTok Shop nih kan sekarang jadi isu karena TikTok kan dari China ya, dari Tiongkok. Barang-barangnya mungkin juga dari sana atau mungkin barang lokal oleh penjual lokal dengan lewat platform itu. Nah, bagaimana nih perhitungan pajak-pajak ini? Belum lagi masalah isu sosialnya, penjual yang di offline teriak, komplain, menuntut mungkin TikTok Shop ditutup dan seterusnya karena merasa kalah bersaing dan seterusnya. Jadi masalah-masalah ini adalah masalah yang terjadi. Tapi itu semua harus tidak boleh mengesampingkan customer focus ya sebenarnya ya. Kalau selama pelanggan atau pembeli customer itu diuntungkan dengan adanya keberadaan live commerce, social commerce, dan seterusnya, ya seharusnya pemerintah juga memfasilitasi. Masa harus dipaksa membeli barang yang mahal, padahal ada yang menawarkan barang yang lebih murah. Jadi tidak masuk akal kan, kalau harus beli di sana, karena di sana mahal, kan aneh gitu ya. Kalau ada yang lebih murah kan pasti pelanggan pilihnya yang murah. Nah masalahnya, apakah semua peraturan perpajakan ini sudah dilengkapi semua? Nah ini yang perlu dipenuhin, kurang lebih seperti itu. Penting bagi bisnis online untuk waspada terhadap perubahan undang-undang perpajakan yang dapat mempengaruhi operasi mereka. Ini ya teman-teman ya, karena undang-undang perpajakan ini kadang seringkali juga berubah ya, atau menyesuaikan kebutuhan juga. Jadi strategi pemerintah lah ya, itu untuk bagaimana memberi pajak untuk barang tertentu atau komoditi tertentu, karena ini harus punya kepentingan nasional, itu membela produk dalam negeri dan seterusnya. Sementara gempuran produk-produk asing atau produk dari luar negeri itu makin banyak dan makin murah. Sementara produk lokalnya bisa kalah saing dan seterusnya. Bagaimana nih mengatur perpajakannya supaya bisa menyeimbangkan semuanya itu. Tanda tangan digital. Dokumen elektronik tidak dapat ditandatangani dengan tangan. Namun kriptografi memberi kita alat untuk mencapai tujuan, yaitu tanda tangan digital, digital signature. Tanda tangan digital pada dokumen elektronik dapat digunakan dalam banyak hal, seperti halnya tanda tangan tulisan tangan. Misalnya kontrak elektronik dapat ditandatangani secara digital oleh para pihak, seperti halnya kontrak kertas ditandatangani oleh tangan ya. Beberapa negara telah mengeluarkan undang-undang yang mengakui tanda tangan digital. Regulasi kriptografi. Kriptografi mencakup enkripsi data untuk privasi, menyediakan sarana yang dapat diandalkan untuk memverifikasi identitas, merekam tanda tangan digital, dan memastikan bahwa tidak ada gangguan pada pesan dan dokumen. Dalam beberapa kasus, penggunaan atau penjualan teknologi kriptografi diatur. Peraturannya berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Amerika Serikat dulu membatasi ekspor kriptografi kuat dalam software pasar massal. Saat ini, aplikasi semacam itu harus memiliki lisensi untuk diekspor. Regulasi kriptografi dapat mempengaruhi keamanan sistem internet commerce. Jika sistem pelanggan memiliki keamanan yang lemah, maka keamanan transaksi juga akan lemah. Kurangnya keseragaman berarti semakin sulit membangun kepercayaan terhadap keamanan infrastruktur perdagangan internet secara global.
Oke, demikian teman-teman tentang e-commerce. Ini adalah referensi yang diambil dari presentasi ini. Terima kasih perhatiannya. Thank you teman-teman semua.